Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke. Terima kasih anak-anak semuanya sudah bergabung bersama Bapak pada kegiatan hari ini. Bahwasanya kita akan melaksanakan pembelajaran yaitu dengan tema Sobulik Mari Bersahabat. Anak-anak semuanya, untuk selanjutnya pada hari ini sebelum acara dimulai, ada baiknya Bapak cek lagi sesuai dengan daftar hadir. Aura ada, Iva ada, Eno ada, Nova hadir, Hasil hadir, Amalia hadir, Nada, Nabila, Pepi, sama Maila. Oke, Pak kelas Diva, terima kasih. Saya pimpin doa dulu. Mari teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita berdoa demi kelancaran pembelajaran ini. Berdoa menurut agama kita akan doa dimulai. Selesai? Baik Pak, saja lanjut Pak. Terima kasih anak-anak. Karena ini sudah siang, Bapak yakin kalian semuanya sudah persiapan menjelang ngantuk, apalagi sudah habis makan siang. Nah, ini pelajaran yang kemarin sudah kita sampaikan pembelajaran sedikit untuk mengingat saja. Sebelum ke slide-nya, Bapak akan menyampaikan kemarin video dulu. Nanti dalam bimbingan kelompok kalian semuanya bisa mengambil kesimpulan dari video yang akan Bapak sampaikan. Mengapa diriku selalu salah di matematika? Pada hari ini adalah bimbingan kelompok. Nah, adapun tujuan bimbingan kelompok adalah menemukan solusi dari permasalahan yang akan kita bahas. Kebetulan pada hari ini kita membahas tentang masalah bully atau perundungan. Kemudian Bapak mengharapkan, kemudian yang keempat nanti Bapak mengharapkan kalian semuanya dapat merumuskan hasil diskusi yang akan kita laksanakan pada hari ini. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan pada kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, selanjutnya di bimbingan kelompok ini, di anak-anak telah melihat tayangan baik video maupun PowerPoint itu, ada hal-hal yang harus kita diskusikan secara berkelompok. Nah, sebelum diskusi, Bapak ingin memperkenalkan anak-anak semuanya. Kebetulan di sini ada yang lain. Nah, mungkin bisa perkenalan ulang dari ketua kelas, mungkin nanti disambung dengan teman yang lain ya. Oke, silahkan. Baik, mungkin bisa dari Nabila duluan, perkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Nabila Syafana. Lanjut, bisa Beno. Perkenalkan, nama saya Hersu Beno Arif.
Dilanjut, Nova bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nova Saviola. Aura, Perkenalkan, nama saya Aura Kalista Jana. Amalia, Perkenalkan, nama saya Amalia Al-Hadi. Nada bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nada Adila. Dan Maila. Perkenalkan, nama saya Maila Nurul Asyura. Tadi Azril ada? Ya, hadir. Perkenalkan diri. Kenalan, nama saya Muhammad Azriel Maulana. Epi bisa memperkenalkan diri, Epi. Ya, perkenalkan, nama saya Epi Handayani. Ya, mungkin segitu Pak perkenalannya Pak. Oke, terima kasih Ketua Kelas. Terima kasih anak-anak. Adapun bimbingan kelompok tadi sudah Bapak sampaikan. Silakan, mungkin ada yang perlu dibahas. Izin Pak, menurut saya untuk menangani bully ini bisa dengan kita memanggil siswanya bersangkutan yang melakukan bully, terus kita coba tanya alasannya dia itu membuli karena apa. Mungkin begitu Pak. Kalau saya sih kurang setuju, Pak. Karena ya kalau siswa yang membuli itu kelihatan dan berani. Gimana kalau siswa atau teman yang membuli itu lewat HP? Kalau saya sih setuju dipanggil orang tuanya ya. Harus dilibatkan orang tuanya, bukankah anaknya yang salah? Harusnya dia yang bertanggung jawab dalam mengatasi masalahnya. Kalau menurut saya sih Aura betul, karena dipanggil wali kelas dan plus disaksikan dengan orang tuanya, itu menjadi titik temu sebenarnya. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah tentang pembulian ini. Setuju juga, kan jika pakai tulisan atau ucapan, bulinya ditunjukkan atau didatangkan langsung pada saksi. Ya teman-teman, kita kadang melihat teman yang diam tiba-tiba ditendang dari belakang. Apakah itu masuk bully ya? Bantu jawab dari pertanyaan Beno. Kalau menurut saya sih itu termasuk sikap bully. Kalau saya sih ya, hal itu tidak termasuk bully karena itu nggak sengaja. Iya. Kalau pendapat saya, bisa ada dua kemungkinan. Bisa karena kesengajaan atau mungkin tanpa ada niatan untuk saling menyakiti. Kalau begitu, menurut teman-teman, apakah saat bermain medsos lalu mengeluarkan kata-kata kasar, terus kata-kata makian sudah termasuk bully? Menurut saya itu sudah termasuk bully, apalagi dengan orang yang tidak kita kenal, lalu orang tersebut men-share ke sosial media lainnya, dan itu jelas akan menjadi bahan perbincangan orang-orang. Saya setuju. Balik lagi tadi kata Pak Agung, terus mengulang-ulang makian dan bahkan mengancam agar menjauhi teman. Yang dimaksud tadi, apakah teman-teman di sini tuh ada yang pernah diperlakukan sama pembuli atau pernah dilakukan dibully gitu? Kalau saya sendiri sih, waktu saya juga pernah lihat teman seperti itu, dan akhirnya dia menyendiri, bahkan sampai dapat teman pas saat pekerjaan kelompok, bahkan dia juga sampai pindah ke sekolah lain. Izin bertanya, kalau teman kita sampai menyendiri, bagaimana sikap kita? Pendapat saya sih gini, kita bisa bantu dengan menanyakan teman yang membuli. Kalau kita nggak berani, ya kita laporkan saja pada guru wali kelas atau guru BK. Iya, pendapatnya bagus semuanya. Memang tadi sudah dijelaskan, Bapak jelaskan sekilas, bahwasanya bully atau perundungan itu terbagi ada 4. Yang Berarti kita semakin paham macam bully. Lalu apa sebaiknya yang harus kita lakukan untuk mencegah bully, teman-teman? Menurut saya, dengan
jangan ikut-ikutan lakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun, dan hindari cara agar terhindar dari pelaku bullying. Dan tambahan dari saya sendiri, sebaiknya jangan pernah sendirian di tempat-tempat sepi, dan juga kenali perilaku para bullying. Saya hanya ingin nambahin aja ya. Menurut saya sih kita bisa juga kok menghindari orang yang menarik perhatian pembuli dan belajar bersikap mental kuat. Benar sekali, sebaiknya kita itu bersatu dan kayak membuat slogan gitu kan, kayak stiker untuk melawan kayak perilaku bully gitu, agar sekolah kita itu aman dari gangguan yang kayak gitu. Hasil diskusi ini, mungkin anak-anak bisa menyimpulkan, mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa yang dapat kita petik dari pembelajaran kelompok pada saat ini. Saya coba simpulkan ya, Pak. Oke, silakan Ama. Bullying atau perundungan terbagi atas 4 jenis. Yang pertama itu ucapan atau verbal, fisik atau dari gesekan badan, sosial dari pertemanan atau lingkungan sekitar, dan pembulian lewat media sosial atau cyber. Saya ingin menyimpulkan hasil diskusi dari kelompok ini. Bercanda boleh saja, asal tahu batasan, asal paham batas antara bercanda dan menghina. Namun jika diulang-ulang dan dapat menimbulkan agresi pada teman, ya maka itu termasuk bully. Oke, itu dari kesimpulan teman-teman. Mungkin ada yang bisa menjelaskan juga bagaimana sifat untuk melawan bullying? Menurut saya yang pertama itu, jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri, bahwasanya kita tuh nggak mau mengganggu ataupun diganggu. Yang kedua, tetap tenang di saat ada yang mengganggu dan jangan biarkan emosi kita itu terpancing. Saya Pak ingin menambahkan Pak. Ya silakan Pak. Ini saya mencatat sekitar dua poin aja. Jika melihat ada teman atau orang atau siapapun itu yang menjadi korban, maka tolonglah. Atau kalau bisa, laporkanlah si pelaku pembuli ini tentang kelakuannya dia gimana. Kedua, nggak jauh dari poin pertama, kita bisa lakukan perlawanan sambil berteriak, lari, dan bahkan lakukan tindakan apapun yang bisa mendefense diri kita sambil mencari bantuan yang saya bilang tadi ke warga sekitar atau warga-warga terdekat. Mungkin itu Pak poin yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih atas rangkumannya. Semuanya sepakat ya? Semuanya sepakat untuk di sekolah kita jangan sampai sifat bully atau perundungan itu masuk ke dalam diri kita. Bahkan apalagi kita sampai ikut-ikut dengan orang-orang yang suka membuli. Anak-anak semuanya, untuk pembelajaran selanjutnya pekan depan kita akan membahas tentang semangat belajar di era pandemi. Atas kerjasamanya, sebelum Bapak akhiri, Bapak menyampaikan tugas, ingat kembali, kita bikin slogan, kemudian nanti dikirim ke WA, stop bully, jangan sampai bully ada di sekolah kita. Oke, terima kasih untuk mengakhiri kegiatan kita. Silahkan Ketua Kelas menutup dengan doa. Ya, baik Pak, terima kasih untuk pemberian ilmu untuk pembelajaran hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mungkin kita berdoa. Baik teman-teman, sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Baik Pak. Terima kasih semuanya atas perhatiannya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan di kondisi yang tidak memungkinkan. Dan yang terakhir, salam pramuka. Salam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya.